warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafisul Anam dari kelas Tarbiyah B, dan yang saya hormati Bapak pengajar mata kuliah Rosem Usmani, yaitu beliau Dr. Haji Agus Nurkawim MPDI. Dalam video ini saya akan sedikit membahas tentang kaidah pokok penulisan hamzah. Seperti yang kita ketahui bahwa di berbagai mushaf Usmani itu bermacam-macam cara penulisan hamzah. Ada kalanya menggunakan alif, ada pula yang menggunakan ya, ada pula yang menggunakan wawu, dan juga ada yang menggunakan biduni surah atau tanpa bentuk. Nah, para ahli rosem ini telah membagi cara penulisan hamzah itu menjadi 8 kaidah. Yang saya akan bahas yaitu tentang kaidah hamzah mati di tengah ataupun di akhir kalimat yang terletak sesudah huruf hidup. Para ulama perawi Usmani ittifaq bahwa hamzah mati di tengah ataupun di akhir kalimat yang terletak sesudah huruf hidup ditulis dengan huruf yang sesuai harokat tersebut atau ditulis dengan harokat sebelumnya, min jinsin harokatin maqoblaha. Contohnya yaitu apabila huruf sebelumnya itu berharokat fathah, maka hamzahnya ditulis menggunakan alif. Contohnya yakuluna. Terus apabila huruf sebelumnya itu berharokat kasroh, maka hamzahnya ditulis menggunakan ya. Contohnya adzibu. Di situ hamzahnya ditulis menggunakan ya karena mengikuti harokat huruf sebelumnya yang berharokat kasroh. Dan seterusnya yaitu apabila huruf sebelumnya itu berharokat dhamma, maka hamzahnya ditulis menggunakan wawu. Seperti contoh yu'minuna. Nah, dalam kaidah ini ada beberapa lafaz atau kalimat yang dikecualikan dari kaidah ini. Yang pertama adalah secara ittifaq hamzah ditulis dengan biduni surah. Seperti contohnya pada surat Yusuf, la taqsus ru'yaka. Kalimat rosem pada kalimat ru'yaka, rosem hamzahnya ditulis tanpa bentuk ataupun biduni surah, yakni ru'ya, dan setelah diberi tanda baca menjadi ru'ya. Apabila setelah diberi tanda baca maka hamzahnya nampak. Yang kedua yaitu terdapat ikhtilaf atau terdapat perbedaan di antara para ahli rosem pada lafaz imtilati. Menurut Syekhina bahwa hamzah padanya di sebagian mushaf tertulis atau ditulis menggunakan alif. Itu pada sebagian mushaf. Itu menurut Syekhina. Sebagaimana pada kaidah yang tadi, ketika ada hamzah sebelumnya berharokat fathah, maka hamzahnya ditulis menggunakan alif. Dan sebagian yang lain itu ditulis menggunakan biduni surah atau tanpa bentuk. Namun Abu Daud di sini memilih bentuk alif, sedangkan Abu Amr memilih tanpa bentuk ataupun biduni surah. Imtilati itu ada alifnya menurut Abu Daud, tapi kalau menurut Abu Amr itu tanpa bentuk, hamzahnya tidak tertulis menggunakan alif. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.